Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini dari kampus akan membahas seputar tutorial pendaftaran jalur mandiri seleksi ujian tulis menggunakan KIPK atau Kartu Indonesia Pintar. Maka simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa di subscribe ya adik. Baik, langsung saja saya informasikan untuk yang awal informasinya. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UNAIR atau Universitas Airlangga Surabaya menginformasikan kepada adik-adik ada jatah jalur mandiri untuk peserta KIP kuliah di tanggal 1 sampai 22 Juli. Tetapi hanya ada 17 prodi atau jurusan yang diakomodir. Yang pertama ada matematika, biologi, fisika, kimia, aquaculture dan sebagainya. Adik-adik bisa cek di ppb.unair di Instagramnya ya adik-adik. Kemudian bagi adik-adik yang memilih program studi selain yang saya sebutkan di layar ini, maka otomatis adik-adik tidak bisa mengikutinya atau digugurkan. Jadi ingat, hanya ada 17 program studi saja. Untuk program studi selain ini, contohnya misalnya kedokteran, kemudian akuntansi, tidak diakomodir. Ingat ya adik-adik, untuk diseleksi jalur mandiri ujian tulisnya. Kemudian yang kedua adalah informasinya untuk jadwalnya untuk pendaftarannya di tanggal 1 sampai 22 Juli 2022, ujian tulisnya di tanggal 27 sampai 28 Juli, kemudian pembayaran biaya seleksi di tanggal 1 sampai 23 Juli dan pengumuman hasil seleksinya di 2 Agustus tahun 2022. Adik-adik perlu memikirkan secara matang-matang, secara arif dan bijaksana dikarenakan untuk jalur seleksi mandiri di Universitas Airlangga Surabaya, adik-adik wajib datang ke UNAIR dengan sistem GBT adik-adik. Nah, kemudian untuk sistem penilaiannya adalah kalau benar adalah 4, kalau salah -1, kalau tidak dijawab adalah 0. Jadi ini tidak bisa dikerjakan di rumah adik-adik. Jadi paham ya adik-adik? Langsung saja saya sampaikan tutorial pendaftarannya khusus peserta KIPK ya adik-adik. Nah, adik-adik perlu saya informasikan lagi, untuk peserta KIPK ini tidak harus mempunyai Kartu Indonesia Pintar. Adik-adik hanya perlu mendaftar di portal resmi KIPK, kemudian juga tidak perlu mengeklik jalur mandirinya. Yang perlu hanyalah nomor peserta KIPK ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan mendaftar lewat sini. Kemudian yang pertama adalah kita registrasi dulu. Kita isi nomor HP-nya. Kemudian email aktif ya adik-adik. Kemudian password. Setelah mengisikan password, adik-adik akan klik registrasi. Oke, nah kalau sudah ada tulisan registrasi akun baru, berarti registrasi adik-adik berhasil ya adik-adik. Nah, kemudian silahkan klik ke email lagi, email yang didaftarkan lagi itu. Baik, langsung saja kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi di registrasi. Kemudian kita klik password. Oke, bagi adik-adik yang mungkin lupa password kemudian ada kendala, silahkan adik-adik WA, hanya WA saja yang nggak bisa ditelepon di nomor yang sudah tertera di sini. Ada helpdesk-nya, ada teleponnya, ada emailnya dan sebagainya. Kemudian klik login. Nah, tampilannya seperti ini adik-adik. Jadi di sini langsung kita pilih pemilihan penerimaan. Setelah itu kita klik jalur ujian tulis, daftar diploma sarjana ahli jenis. Kemudian di sini kita cek ujian tulis. Nah, di sini kita klik yang penerimaan jalur mandiri ujian tulis ya adik-adik. Kemudian kita klik daftar. Kemudian kalau misalnya ini saintek ya saintek, sosum ya campuran-campuran.
Jadi kalau ujiannya adik-adik menginginkan misalnya lintas jurusan juga tidak masalah ya adik-adik. Dan saya pilih Saintek. Kemudian selanjutnya ini adalah nama ini adalah biodata yang adik-adik bisa isikan. Baik, langsung saja ini kita isi satu persatu. Ini nama saya, kebetulan ini untuk simulasi saja. Kemudian laki-laki tanpa tanggal lahir, kemudian alamat tinggal adik-adik bisa lengkapi, kemudian kota, nomor telepon, kemudian selanjutnya email yang didaftarkan tadi, kemudian kewarganegaraan, kemudian pendidikan sebelumnya adalah ketika adik-adik SMA-nya, kemudian NISN-nya adik-adik juga. Kemudian selanjutnya kota asal, kemudian asal sekolah adik-adik. Kalau misalnya asal sekolah adik-adik tidak bisa, silahkan hubungi nomor yang ada di awal tadi. Kemudian tahun lulus, kemudian nomor KIPK. Jadi nomor KIPK yang ada di kartu peserta KIPK adik-adik ketika mendaftar. Ini fungsinya adalah ketika ini nanti diverifikasi, maka adik-adik tidak perlu membayar biaya pendaftaran ya adik-adik. Kemudian biodata ayah, kemudian bisa diisi nomor teleponnya, dan ini harus lengkap adik-adik. Kalau tidak lengkap adik-adik nantinya akan tidak bisa meneruskan langkah selanjutnya. Kemudian kalau misalnya di sini jabatannya ini adik-adik bisa cek. Kalau misalnya tidak ada, adik-adik klik tempat pekerja. Apabila sebagai pengusaha pribadi sebutkan bidang usahanya, jabatannya bisa karyawan atau pemilik ya adik-adik. Kemudian di sini juga kita isi juga penghasilan ibu, misalnya 0 kalau tidak bekerja. Kemudian instansi perusahaannya, misalnya kalau ibu rumah tangga berarti ya di rumah saja. Kalau misalnya bekerja di pabrik ya di pabrik. Kemudian jabatannya misalnya IRT atau ibu rumah tangga. Oke, kalau sudah klik setuju kemudian simpan adik-adik. Nah, ini berarti bertanda bahwa adik-adik sudah sukses mengisi form formulir ya adik-adik. Setelah itu adik-adik langsung ke upload berkas. Nah, jadi upload dokumen satu persatu dengan cara milih choose file dan tekan tombol upload ya adik-adik. Jadi kalau misalnya ini misalnya pas foto adik-adik, silakan diklik choose file. Kemudian misalnya seperti ini dan sebagainya, upload semuanya. Identitas diri bisa KTP, paspor, SIM, KK atau kartu pelajar kalau belum punya. Contohnya misalnya seperti ini, adik-adik bisa klik. Kemudian yang terakhir adalah ijazah bagi lulusan tahun 2020 dan tahun 2021. Kalau yang tahun 2022 belum punya, silahkan upload SKL atau surat keterangan lulusnya. Jadi kalau misalnya yang di sini ada tulisan wajib ini harus diupload ya adik-adik. Kemudian memiliki kesehatan memadai sehingga tidak menyangka kelancaran proses pembelajaran di proses ini. Adalah surat dokter pernyataan sehat adik-adik. Jadi adik-adik bisa cari di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kemudian selanjutnya adalah form pernyataan kebenaran pengisian. Ini adik-adik bisa download yang isinya seperti ini. Nah, ini adalah pengisian biodata, adik-adik bisa isi. Kemudian ada materai 10.000 dan sebagainya. Adik-adik silahkan upload, diisi dengan ditulis tangan saja ya adik-adik. Kemudian selanjutnya Kartu Indonesia Pintar. Nah, Kartu Indonesia Pintar ini adalah kartu peserta saja, wajib bagi pendaftar kartu. Jadi kalau misalnya tadi untuk anak-anak KIPK ini disertakan, bagi yang reguler adik-adik tidak perlu menguploadnya. Nah, kartu peserta Indonesia Pintar seperti yang sudah saya sampaikan, kartu pesertanya saja ya adik-adik. Kemudian form UK bermaterai wajib. Nah, ini seperti ini. Form UK ini adalah kesanggupan membayar biaya SPI yang sudah ada di web resminya ppmb.uner ya, ada namanya, alamatnya, nomor HP, nomor SBMPTN-nya. Kalau misalnya adik-adik ujian tulis ya kalau tidak ikut UTBK SBMPTN silahkan dikosongin saja. Kemudian program studi 1, program studi 2 dan sebagainya sampai ke bawah ya adik-adik. Nah, nominalnya sudah ada, adik-adik bisa cek di ppp.uner.ac.id. Kemudian kalau sudah ini semua sudah just file semua, contohnya misalnya ini saya buat file yang sembarang aja ya adik-adik, supaya nanti bisa diupload. Kemudian juga sama juga ini semuanya. Kemudian selanjutnya ini nanti akan diverifikasi oleh tim
dari Universitas Airlangga ya adik-adik. Jadi diverifikasinya supaya apakah adik memenuhi syarat atau tidak, karena makanya waktu pendaftarnya sangat panjang ya adik-adik. Oke, kalau sudah kemudian ini belum ini ya. Oke, selanjutnya bisa nanti diklik diklik submit dan diverifikasi ya adik-adik. Jadi mungkin ini ada file yang kurang lengkap, silakan nanti adik-adik sesuai dengan yang ada di sini. Adik-adik saya yakin sudah sangat bisa sekali untuk melihat filenya adalah JPG, PNG dan sebagainya. Jadi kalau filenya lebih besar dari 2 MB maka akan ditolak oleh sistem ya adik-adik. Nah, setelah itu ada keterangannya ya adik-adik. Jadi kalau misalnya nanti keterangannya ada warna merah seperti ini, artinya adik-adik harus mengganti file itu, mungkin kurang valid atau kurang jelas. Kemudian kalau tandanya seperti ini, makanya itu sudah diverifikasi, menunggu verifikasi antriannya. Kemudian kalau sudah sukses seperti ini, adik-adik sudah sukses. Nah, kemudian untuk khusus adik-adik yang memasukkan nomor persela KIPK, maka ada tagihan, ada tulisan seperti ini ya adik-adik. Jadi sudah otomatis ada kode vouchernya seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka adik-adik tidak perlu membayar biaya pendaftarannya. Jadi gratis pendaftarnya sebanyak 300.000 adik-adik. Nah, itu yang perlu saya sampaikan untuk tutorial bagaimana adik-adik mendaftar di Universitas Airlangga Surabaya atau kita sebut dengan UNAIR. Kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar, insya Allah akan saya balas satu persatu. Baik, dari saya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.